Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film Cina bergenre fantasi aksi yang berjudul A Writer's Odyssey. Film yang menceritakan perjuangan seorang ayah yang mencari putrinya yang menghilang 6 tahun karena korban penculikan. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Ia adalah Guaning yang diperankan oleh Lai Jiayin, pemuda yang sudah 6 tahun menghabiskan waktunya mencari anaknya yang menghilang. Guaning telah menghabiskan waktunya berhari-hari di atas bukit. Ia sedang mengawasi seorang yang telah menculik putrinya. Hingga tak lama kemudian, mobil box yang diincarnya terlihat melaju mendekat ke arahnya. Guaning beraksi dengan kemahiran lemparannya. Nasib belum berpihak padanya. Guaning kembali kehilangan penjahat yang menculik putrinya setelah mendapatkan pukulan keras di kepalanya. Saat tersadar, mobil box masih ada di sisinya. Guaning masuk ke dalamnya. Ia mencari putrinya di antara anak-anak yang terkurung di sana. Dan sialnya, polisi datang. Bahkan menangkapnya karena mereka pikir ialah penjahat penculikan anak yang sedang dicarinya. Guaning tak sadarkan diri saat ditangkap. Ia mulai tersadar saat telah berada di mobil polisi. Secara tak sengaja pula, ia melihat foto putrinya yang berada di tangan polisi. Emosi Guaning langsung tidak stabil. Kekacauan pun tak terelakkan. Setelah berhasil merebut foto putrinya, Guaning berhasil melarikan diri saat melihat mobil hitam yang ada di hadapannya. Ia terpaksa masuk ke dalamnya saat mengetahui ada gadis di dalam mobil yang sengaja memberikan tumpangan padanya. Setelah di tengah perjalanan, Guaning memaksa untuk pergi. Namun niatnya ia tunda setelah melihat polisi masih memburunya. Hingga terpaksa Guaning kembali ikut bersamanya. Scene menampilkan sisi kehidupan lainnya. Beralih pada zaman pedang dan pertumpahan darah. Seorang pemuda berlari dari kepungan musuh yang mengejarnya. Ia adalah Kong Wen yang diperankan oleh Deng Zijian. Mereka memburunya dan memburu saudara perempuannya. Akhirnya ia terselamatkan setelah saudara perempuannya meninggal akibat unusan pedang besar musuh. Kong Wen mendekati saudaranya dan menangisinya. Sebelum saudara perempuannya menutup mata, ia meminta agar Kong Wen segera meninggalkan tempat ini. Tapi Kong Wen tidak mematuhinya, ia justru memutuskan untuk membalaskan dendam kematian kakaknya. Saudaranya adalah Tu Ling yang diperankan oleh Yang Mi. Dengan tekadnya, Kong Wen pergi untuk menemui Lord Redmin yang menginginkan kepala mereka. Dan tiba-tiba saja jubah yang terpasang di tubuh kakek tua itu mengikat tubuhnya. Setelah menyesuaikan baju monsternya, si rompi bermata satu ini yang melekat paksa di tubuhnya. Kong Wen mulai melangkah pergi mendekat ke istana Lord Redman. Dan beruntunglah ia, monster itu menjadi petunjuk jalan baginya. Scene kembali ke era modern. Tuan Redman yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aladdin sedang mempromosikan hasil penemuannya tentang dimensi waktu. Tepat saat itu, Tu Ling datang membawa Guaning ke sebuah ruangan. Gadis itu telah memberikan harapan baru bahwa ia akan menemukan putrinya. Tu Ling memperlihatkan 2 tayangan live streaming pada Guaning secara bersamaan. Acara Tuan Redman dan live streaming pemuda bertopeng yang sedang membacakan karangan kisah novelnya. Guaning mendengarkan alurnya dengan sangat baik. Terdapat persamaan dalam alur ceritanya dan mimpinya, dan bersamaan dengan kisah novel yang dikarangnya. Saat alur cerita berada dalam kesakitan yang dirasakan Lord Redman karena luka lama di kepalanya. Pada saat itu pula lah Tuan Redman jatuh pingsan. Dan karena kejadian ini yang terus terulang, maka Tuan Redman meminta tangan kanannya untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi pemuda itu. Namun semuanya gagal. Dan kali ini Tuan Redman telah menunjuk Guaning. Ia terpilih bukan karena kebetulan. Tuan Redman telah memantaunya selama 6 tahun ini. Dan Guaning memiliki keahlian dalam lemparannya yang sangat akurat.
Pada scene ini juga diperlihatkan jika Tuling merupakan gadis yang telah ditelantarkan orang tuanya. Tuan Redman menjadikan kisahnya sebagai kelemahan baginya saat sikap Tuling hendak melonjak padanya. Setelah percakapan kesekiannya dengan Guaning, kesepakatan keduanya pun terjadi. Guaning akan dipertemukan dengan putrinya setelah berhasil membunuh pemuda penulis novel yang dilihatnya tadi. Tanpa memperdulikan cerita yang tidak masuk akal dari gadis itu tentang Tuan Redman, dengan tekad kuatnya, Guaning menyetujuinya. Guaning diberikan waktu 3 hari untuk membunuhnya. Berangkatlah ia ke kota pemuda itu tinggal. Perjalanan Guaning membersamai alur cerita novelnya, bahwa Kong Wen sedang dalam perjalanan ke kota awan demi bertemu Redman. Kisah novelnya sedang berlanjut. Ia menuliskan hubungan persaudaraan ayah Kong Wen dan Lord Redman, si penguasa berbagai distrik di kota awan. Dan tiba-tiba ia berhenti menulis. Dialah Kong Wen di era modern. Ia buntu untuk meneruskan ceritanya. Ia pergi mencari udara segar. Guaning telah mengikutinya hingga di perpustakaan. Guaning panik saat tertangkap oleh Kong Wen. Ia pun beralasan bahwa ia penggemar cerita pembunuh dewa miliknya. Kong Wen yang merasa terharu menyambutnya. Ketidaksegeraan Guaning untuk membunuhnya membuat mobil Aladin melaju menabraknya. Kong Wen menyelamatkannya. Keduanya terguling. Guaning menjatuhkan buku kecilnya sebelum berakhir pergi. Ia menyadari bahwa mobil itu milik Aladin. Kong Wen membaca isi bukunya tentang mimpi-mimpinya. Dan ternyata hal ini menjadi ide segar untuk kelanjutan novelnya. Scene beralih kelanjutan kisahnya. Pemuda Kong Wen di dalam cerita sedang menatap bingung di tengah keramaian. Ia telah berada di kota awan. Sebelum kemudian terjadi peperangan antara distrik. Distrik yang diikuti Kong Wen memenangkan perang. Mereka masuk ke dalam distrik yang kalah dan menjarah kekayaan di dalamnya, termasuk lukisan tua. Hingga datang waktu sore. Sekelompok Red Haired dengan kudanya datang. Hal ini petanda seluruh penduduk kota harus segera masuk ke rumah untuk bersembunyi. Namun tidak untuk Kong Wen. Ia sedang mengamati tanda yang sama persis dengan tanda yang diperlihatkan si kakek tua waktu itu. Tanda yang dimiliki Lord Redman. Maka Kong Wen kembali membulatkan tekadnya untuk lebih mendekatinya. Scene beralih masa kini. Kong Wen mengunjungi Guaning untuk mengembalikan buku kecil miliknya. Setelah bertemu dengannya, Guaning kembali menjalankan rencana untuk menghabisinya. Maka ia kembali membersamainya. Di tengah rencananya, ia disadarkan dengan cerita Kong Wen tentang 6 tahun lamanya, waktu yang ia habiskan untuk menulis novelnya. Sama persis waktu baginya dalam mencari putrinya. Guaning masih mengikutinya demi rencananya, hingga sampailah mereka di tempat yang sepi. Kong Wen tiba-tiba saja mendapatkan ide alur ceritanya. Dengan cepat ia merebut buku kecil dari tangan Guaning dan menuliskan ceritanya. Scene beralih ke alur cerita novelnya. Kong Wen sedang memberikan pertolongan pada gadis kecil yang ditemuinya. Ia adalah Juzi yang diperankan oleh Wang Shengpi. Kong Wen sedang membantu menguburkan seseorang untuknya. Juzi menceritakan kematian bagi siapa saja jika malam datang tidak bersembunyi dari Red Haired. Mereka merupakan pasukan pribadi Lord Redman. Kemudian gadis itu memainkan serulingnya. Suaranya mengundang kehadiran Red Haired yang kemudian mengejar keduanya. Kong Wen telah berhasil melukai wajah Red Haired dalam ketidakberdayaannya dengan pedang yang dibawanya. Kemudian keduanya kembali berlari. Alih pada waktu sekarang, Kong Wen telah selesai menuliskan ide alur ceritanya. Ia mencari keberadaan Guaning, dan tiba-tiba saja lemparan batu bertubi-tubi mengenai dirinya hingga tak sadarkan diri. Guaning telah berhasil mencelakainya. Namun saat ia akan mengakhiri hidupnya, ia mendengar nyanyian yang ia ajarkan kepada putrinya. Guaning mencari suaranya. Saat menemukannya, bocah laki-laki itu justru berlari menghindarinya. Guaning mengejarnya. Sesekali scene memperlihatkan Guaning masuk dalam kisah novelnya, membuatnya tidak fokus dan kehilangan bocah itu. Namun ia kembali bertemu dengan seseorang yang telah menculik putrinya. Perkelahiannya berakhir dengan luka sayat di wajah Guaning akibat pecahan botol kaca. Penculik itu sedang memberikan pengakuan bahwa putrinya meninggal akibat overdosis obat bius yang diberikannya. Bahkan jasadnya telah ditinggalkannya.
Guan Ning sangat marah dan mencekiknya, namun Tuling datang dan mencegahnya. Setelah ia berada di dalam mobil, Guan Ning mengatakan padanya bahwa putrinya telah meninggal. Tuling mulai merasa iba dengannya. Kini demi nyawa ditukar dengan nyawa, Guan Ning menukarkan kesepakatannya bahwa hari esok ia akan mengakhiri hidup Kong Wen. Dengan balasan, Tuling harus mengakhiri hidup penculik anaknya. Kemudian Kong Wen berlalu pergi. Pada saat inilah Tuling mendapatkan pengakuan dari Tuan Redman jika dirinya hanyalah mengelabui pria itu saja. Scene beralih di kehidupan novel. Juzi sedang menceritakan kisah kaisar dengan dua jenderal setianya, yaitu Redman dan Jiutan. Keduanya merupakan saudara angkat, namun permusuhan datang saat kaisar menghilang. Redman membunuh Jiutan karena kesetiaannya pada kaisar. Bahkan ia juga menghabisi seluruh keluarga dan pengikutnya. Karena hal inilah, Lord Redman sangat menyukai peperangan. Setelah dari pelariannya, keduanya telah sampai di rumah Juzi. Gadis itu hidup seorang diri. Kedua orang tuanya telah menghilang. Di tengah percakapannya, mereka diserang. Kong Wen memberikan perlawanan. Sebelum kemudian monster itu memberikan pertolongan. Setelah mereka memenangkan perkelahian, Juzi membantu Kong Wen untuk bertemu dengan Redman di istana gunung. Scene beralih ke dunia nyata. Guan Ning menemui Kong Wen di atap gedung. Saat itu Kong Wen sedang berada di titik putus asa dan ingin mati. Guan Ning memiliki kesempatan sangat tepat untuk mendorongnya dari atap gedung. Namun ia menundanya saat mendengar nama Juzi, gadis 10 tahun. Ia telah dijadikan tokoh baru dalam ceritanya sebagai Kesatria Merah. Bahkan Kong Wen menceritakan luka Red Hayred sama persis dengan luka di wajahnya. Guan Ning mulai tersadar dengan pembicaraan Tuling waktu itu. Ada dimensi waktu yang menarik Redman pada alur cerita novel milik Kong Wen. Maka ia menyimpulkan bahwa dirinya juga terseret ke dalam kisahnya. Dan Juzi sedang menunggu pertolongan darinya. Pada saat inilah ia memutuskan untuk membantu Kong Wen menyelesaikan ceritanya. Hal ini membuat Tuling sangat marah. Akhirnya ia mendatangi keduanya untuk dihabisinya dengan tangannya sendiri. Namun niatannya ia batalkan setelah mendengar pengakuan Kong Wen bahwa Redman adalah teman dari ayahnya. Ia telah meninggal karena sebuah kecelakaan. Tuling merasa ada yang tidak beres dengan Tuan Redman. Demi keselamatannya, maka ia pun memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Tuan Redman. Pergerakannya kalah cepat. Tuling telah tertangkap anak buahnya. Setelah mendengar masa lalu Tuan Redman dan keluarganya, Guan Ning mulai menyadari rencana Tuan Redman. Maka ia dengan segera meminta Kong Wen untuk menyelesaikan kisahnya di perpustakaan, di tempat yang dianggapnya paling aman. Guan Ning juga telah mempersiapkan puluhan bola tenis untuk melawan musuh. Setelah Guan Ning siaga, Kong Wen pun mulai meneruskan ceritanya. Juzi bersama Kong Wen telah sampai di istana gunung pada malam hari. Tidak ada penjaga di sepanjang perjalanan. Red Hayred berbaris tertidur. Inilah alasan mengapa mereka mengancam warga saat malam hari. Mereka tak ingin rahasia terbesarnya ini terbongkar jika Red Hayred akan tertidur saat malam datang. Kembali pada keadaan saat ini. Demi agar Kong Wen menyelesaikan ceritanya, Guan Ning bertempur dengan anak buah Tuan Redman yang datang untuk membunuh Kong Wen. Keduanya terselamatkan setelah Guan Ning melemparkan bola terakhirnya. Di ruang sana, Kong Wen masih meneruskan ceritanya tanpa rasa curiga. Beralih pada kisahnya, Juzi dan Kong Wen telah bertemu dengan Redman, manusia raksasa yang telah mengaku sebagai dewa. Lord Redman mengetahui jika Kong Wen merupakan putra dari Jiutan. Ia juga membawa Kong Wen ke pohon besar di mana ia mengubur mayat ayahnya. Kong Wen sangat marah dengan pengakuannya, maka ia melawannya dengan bantuan monsternya. Di dunia nyata, Kong Wen sedang menuliskan novelnya bahwa Juzi tertangkap oleh Redman dan ia sedang memainkan serulingnya
agar ayahnya datang memberikan pertolongan. Ceritanya kembali terhenti. Kong Wen mulai kehabisan ide. Dan tiba-tiba saja ia tersungkur tidak sadarkan diri setelah mendapatkan serangan. Guan Ning yang mengetahuinya langsung berlari dan membawanya ke rumah sakit. Di sanalah Xin memperlihatkan pertemuan ketiganya. Guan Ning sedang menatap alur cerita yang belum terselesaikan. Ia sedang berusaha menggantikan Kong Wen untuk menyelesaikannya. Namun Tuan Redman merebutnya, membuat Tu Ling menghajarnya. Beralih dalam cerita novel, setelah diajar beberapa kali oleh Lord Redman, Kong Wen pun tak berdaya. Dan tak lama kemudian, setelah Juzi memainkan serulingnya, Red Haired datang memberikan pertolongan. Dengan bantuan Red Haired, Kong Wen dan monster yang menempel padanya berhasil mengalahkan Redman dengan mencabut pedang di keningnya. Akhirnya, Guan Ning berhasil menyelesaikan novelnya. Diakhiri dengan pertemuan dirinya dan putrinya yang telah lama menghilang. Di kehidupan yang sebenarnya, film diakhiri saat Guan Ning melihat putrinya sedang bersama bocah laki-laki waktu itu. Dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis. Dan jangan lupa klik share, like, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.